Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal elektrokultur ya. Elektrokultur itu mengacu pada bagaimana membiakkan tanaman dengan metode elektro. Nah, kalau di Indonesia ini penulis jarang menemui ya. Yang paling banyak mungkin di Perancis, atau ya bisa dilihat lah di grupnya Facebook elektrokultur. Nanti dari grup tersebut dapat rekomendasi grup-grup lain yang ya menggunakan prinsip hampir sama. Jadi elektrokultur ini ada hubungannya juga dengan energi yang biasa penulis bahas ya. Energi orgon, energi outfos, dan ya variasinya bisa sangat macam-macam. Termasuk juga yang penulis buat ya, Gemenite. Jadi elektrokultur ini prinsipnya selain menggunakan listrik juga menggunakan kabel. Hanya dengan melilitkan kabel dengan metode tertentu pada tanaman, atau mendekatkan, atau ya macam-macam lah, bisa membuat tanaman itu jadi ukurannya jadi sangat besar, buahnya sangat besar, apa maneh daunnya banyak. Kalau buah banyak atau bunga banyak penulis nggak tahu. Tapi elektrokultur terutama di Perancis sering dipergunakan untuk membuat tanaman itu sangat besar. Yang sering dipamerkan itu adalah buah labu atau bunga matahari. Ukurannya jadi sangat besar sekali. Ketinggian bunganya bisa ya sampai harus naik tangga. Ukuran bunganya juga bisa sangat besar sekali. Ya sebenarnya untuk membuat tanaman besar, untuk membuat bunganya besar, buahnya besar, itu ya sudah lama ada ya. Sejarahnya sudah ada dari dulu. Jadi kalau lihat foto-fotonya bahkan dari tahun 40-an pun sudah ada. Ya metodenya itu ya sederhana, cuma melilitkan kabel, membuat konstruksi kabel tertentu, terus tanamannya jadi subur. Ya tentu kita juga harus sebut dari Victor Schauberger juga ya. Kalau Victor Schauberger caranya nggak beda. Dia membuat campuran dari bahan-bahan metal. Ada dari zinc, ada dari tembaga, ada aluminiumnya juga, yang kemudian dicampur dengan bahan-bahan organik dari daun-daun gitu ya. Terus ditaruh dibentuk telur di biasanya dekat pohon, nanti daerah sawahnya itu jadi subur. Kalau istilah modernnya itu bisa dianggap sama dengan orgonite ya, orgonite. Cuma orgonitenya orgonite apa jenenge ya, alami ya. Orgonite dari bahan alam, bukan dari ya yang kalau sekarang pecahan aluminium, serbuk aluminium dengan resin. Itu kan sangat artificial ya. Kalau zamannya Victor Schauberger, dia pakai bahan itu. Nah untuk yang pakai kabel-kabelan sendiri, ada yang bentuk menyilang, ada yang bentuk pagar, ada yang ditaruh atasnya, ada yang ditaruh sampingnya, ada juga yang cuma setengah lingkaran, ada yang juga bentuk satu lingkaran dengan tekukan tajam ke bawah, tekukan melengkung ke atas.
Arah lilitan juga dipentingkan. Ada yang menggunakan lilitan terbuka, ada yang menggunakan lilitan tertutup. Lilitan tertutup artinya diikatkan, kalau lilitan terbuka artinya tidak diikatkan. Ada yang kumparannya satu, ada yang kumparannya sampai ngelup beberapa kali, ada yang kumparannya sampai menyentuh, macam-macam sekali ya. Jadi cara ini berlaku sampai untuk pohon juga. Silakanlah mengunjungi websitenya, Facebook grupnya Elektrokultur yang ya terutama untuk yang bahasa Perancis. Sebenarnya di Amerika juga ada, tapi rupanya ya lebih banyak berkembang di Perancis. Kalau penulis sendiri soal ilmu itu tahunya ya dari piramida dulu, piramidanya Alexander Kolot yang kemudian disebut bisa membuat bibit itu jadi lebih baik. Jadi piramida Alexander Kolot itu spesial ya, karena dibuat full dari bahan fiberglass, tidak ada logamnya sama sekali. Bentuk piramidanya juga kerucut, tajam, nggak seperti piramida Egypt atau Mesir yang datar landai gitu. Jadi ya treatmentnya sederhana. Bibit tanaman ditaruh di bagian lantainya piramida tersebut. Setelah 1 minggu kalau nggak salah, bibit tersebut disebut jadi makin baik. Katanya juga obat-obatan juga efek sampingnya jadi berkurang. Terus kalau dari sisi organ, ada organ akumulator. Organ akumulator itu alat berupa bilik ya, yang merupakan yang dibuat dari lapisan logam organik. Kalau nggak salah bahannya adalah dari plat logam, terus steel wool ya, penulis nggak tahu bahasa Indonesia ini steel wool itu apa. Plat logam lagi, steel wool lagi, plat logam lagi, steel wool lagi. Lapis sampai 4 atau 5 gitu kalau nggak salah. Bibit tanaman ditaruh 1 jam di situ, di bilik tersebut. Nanti tanamannya jadi makin besar. Kalau pengalaman pribadi sendiri, penulis ya pernah pakai bentuk-bentuk begitu ya, dengan beberapa seperti misalnya bentuk piramid. Penulis buat bentuk piramida, penulis taruh bawahnya tanaman. Yang terjadi adalah daun pas di bawahnya piramida tersebut jadi mengering daunnya. Terus berikutnya nggak ada lagi batang atau daun yang terbentuk di atasnya piramida tersebut. Nah kalau pakai cemen itu berlawanan. Pakai cemen itu bahkan tanaman itu berusaha untuk bergerak di atasnya cemen itu. Ini kelihatan di tanaman menjalar ya. Jadi ya istri iseng lempar biji-bijian tanaman rambatan di taman gitu ya. Terus ternyata tumbuh. Dan ketika tumbuh itu ada satu yang larinya langsung ke atasnya cemen itu, nggak milih ke tempat lain. Itu terjadi dalam waktu 1 mingguan. Jadi dalam waktu 1 minggu tanamannya menjalar menuju ke cemenita tersebut. Hal yang sama ketika penulis taruh cemenita di alam terbuka. Langsung daerah sekitar cemenita tersebut rumputnya jadi sangat tinggi. Padahal yang lain ukurannya rendah, paling cuma 1 mata kaki ya. Sementara yang sekitar cemenita bisa lebih tinggi dari lutut.
Juga ya, kalau cemenita ditaruh di bawahnya tanaman, daun-daunnya akan berusaha menutupi. Sementara untuk efek ke buah, dulu penulis itu tetangga punya pohon mangga nggak pernah berbuah. Terus setelah penulis eksperimen pakai cemenita, taruh halaman penulis, ternyata pohon mangga tetangga jadi berbuah. Jadi langsung berbuah banyak, warna kuning dan rasanya enak, manis. Padahal selama bertahun-tahun nggak pernah berbuah. Setelah itu berbuah terus, ya sampai akhirnya ditebang karena daunnya terlalu banyak ya, membuntu alang. Terus kalau untuk yang niatan sendiri, ada pohon anggur di rumah orang tua dulu. Penulis tempatkan cemenita ditanam di bawah permukaan tanah, di bagian akarnya pohon anggur tersebut. Biasanya rasanya kecut ya. Setelah dipakai itu buahnya jadi makin besar, jadi seperti buah ya yang dirawat. Rasanya juga jadi manis. Padahal sama sekali nggak dikasih pupuk atau apa ya. Buahnya jadi makin besar, makin manis. Terus ya kemudian jadi sering berbuah sampai nggak ada yang bisa makan. Saking seringnya berbuah dan untuk konsumsi sendiri nggak sempat manen ya, akhirnya matang di pohon ya, jadi membusuk semua ya. Terus ada juga di rumah mertua ditaruh di tanaman buah naga. Kebetulan pas adiknya mertua juga punya pohon buah naga, tepatnya di seberang rumah. Sama-sama ada buah naga. Penulis sempat foto itu. Awalnya sama ya. Tapi kemudian setelah penulis pakai cemenita dalam waktu beberapa bulan ada perubahan. Yang buah naga punya mertua jadi berbunga jauh lebih cepat. Jadi sudah berbunga duluan. Terus bunganya juga lebih banyak. Beda awal bunganya mungkin 2 mingguan gitu ya. Bunganya lebih banyak, terus buahnya jadi lebih besar. Rasanya juga lebih manis. Ya sama, nggak ada perubahan lain lah ya. Mungkin ya sama mertua dikasih pupuk atau apa, karena mertua itu petani. Tapi nggak ada perubahan dari sebelumnya. Buahnya jadi makin besar, lebih besar bahkan dari yang biasanya dijual di pasar. Antara antara daging dan kulitnya juga komposisinya jadi berubah. Dagingnya jauh lebih banyak, kulit buahnya juga jadi lebih tipis ya. Jadi selain ukuran makin membesar, dagingnya juga makin banyak. Terus apa lagi? Kalau yang di rumah sih penulis jarang pakai pohon-pohon yang ada buahnya. Kalau pernah juga ada buah pepaya gitu ya, yang bisa cepat ya, kalau nggak salah belum setahun, entah penulis lupa pohon pepaya itu berbuah itu dalam waktu berapa bulan ya, penulis nggak tahu. Tapi yang jelas itu rasanya kok cepat, buahnya besar. Tapi ya sayang karena banyak gangguan dari sekitar, buahnya jadi jatuh ayu gitu ya. Padahal ukuran buahnya sudah lumayan besar. Pohonnya juga belum begitu tinggi ya, pohon pepayanya. Masih di bawahnya kabel listrik. Tapi ya kemudian mungkin karena mengganggu ya, ditebang ya. Mengganggu listrik ya. Akhirnya ditebang. Kalau yang lain-lain ya penulis punya simpanan, tapi ya beda lagi ya.
bukan hanya dari zaman itu lagi. Penulis juga pernah praktek air diputer pakai pipa tembaga. Jadi pipa tembaganya membuat penulis potong sedemikian rupa sehingga air yang melewati pipa tersebut jadi muter. Nah, tanaman yang disirami pakai selang yang ada pipanya itu, ukuran daunnya jadi 2 kali lebih tinggi. 2 kali lebih panjang, lebih besar. Kelihatan itu ya. Terus habis itu penulis pakai Gemanita, ukurannya jadi meningkat 2 kali lagi. Jadi dibanding aslinya meningkatnya jadi 4 kali lipat ya. 4 kali lipat lebih besar. Ya, kemudian dari penulis menggunakan standar itu untuk menentukan efek dari energi orgon. Jadi berapa besar ukuran tanaman tersebut. Jadi tanaman harus jadi lebih besar. Apa mana ya? Ya tentu kalau misalnya buat Gemanita sendiri merasa percobaan ke tanaman terlalu lama, bisa di awal-awal melakukan uji pembekuan, kan bisa semalaman kelihatan hasilnya. Itu harus airnya itu sekitar Gemanitanya itu jadi lebih bening. Terus kalau selain itu dari rasa air juga bisa. Air yang ada rasanya, mau yang air kemasan, air buat sendiri, macam-macam terserah lah guys. Kalau bisa yang rasanya jangan terlalu kuat, yang ya biasa ya kayak air kemasan lah. Beli air kemasan boleh, mau air teh, air jeruk, pulpi orange, Coca-Cola, sekarep bis. Itu taruh di atasnya Gemanita. Terus taruh sekitar 5-10 menit, kemudian rasakan. Kalau mau pakai pembanding ya taruh satunya di jarak lebih dari 1 meter kalau bisa ya. Atau ada pemisah, misalnya kepisah tembok, kepisah pintu atau apalah ya. Taruh ada pemisahnya gitu ya, pemisah yang agak tebal. Jadi untuk pembanding, terus coba rasakan. Kalau air putih, air tanpa apa-apa ya, airnya harus jadi tidak seri ya, lebih enak diminum. Kalau soal bau, ya lali ya. Jadi itu ya untuk ngetes cepetnya. Tapi kalau selain itu yang ke tanaman harus tanamannya bunganya lebih besar, lebih banyak, buahnya lebih banyak, rasanya lebih enak. Harus seperti itu ya. Ya kalau nggak pakai Gemanita ya silahkan sih pakai yang elektrokultur itu. Tapi hasil yang diharapkan adalah yang seperti itu. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.